Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan tabiku. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Suhendi Opi, pengampu mata pelajaran Seni Budaya pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada Pendidikan Profesi Guru tahun 2020 Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik PTK Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya sebagai bukti saya akan tunjukkan formulir peserta ujian saya. Ya, demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Siang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, alhamdulillah baik. Walaupun kita masa pandemi, walaupun di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Tetap rajin berolahraga, tetap makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu capek ya. Jangan lupa juga kalau kemana-mana harus menggunakan masker ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan doa dulu ya, agar apa yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat untuk kita tentunya dan orang lain. Kemudian untuk doa dalam hal ini langsung aja dipimpin sama ketua kelasnya, Oja. Silakan, Ja. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang mulai. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk Oja. Untuk seperti biasa, untuk absensinya Bapak kirim melalui Google Form. Itu langsung dicek, diisi di Google Form-nya, diisikan kembali. Kemudian yang jujur ya, jangan nggak jujur. Kalau memang nggak masuk, ya katakan nggak masuk. Jangan nggak masuk tapi diisi absensinya ya. Gimana untuk jaringan saat ini? Udah siap ya? Nggak ada kendala ya? Siapa? Ya, kalau udah siap, di sini Bapak menghimbau aja kepada kalian, selalu Bapak himbaukan, kalau bisa tetap rajin belajar ya, rajin belajar, jangan lupa juga doa. Kenapa? Ada suatu pepatah mengatakan bahwa ketika ada doa tanpa usaha itu akan sia-sia. Tapi ketika ada usaha tanpa doa itu adalah sebuah kesombongan ya. Nah, jadi kita harus berusaha yang diikuti oleh doa kita. Kemudian seperti biasa Bapak sebelum memulai pembelajaran Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang mengingat-ingat materi yang sebelumnya ya. Kemarin minggu lalu kita telah membahas tentang materi jenis tari kreasi berdasarkan tema ya. Nah, di sini Bapak akan bertanya dulu sambil mengingat-ingat jenis tari berdasarkan tema itu kira-kira ada berapa macam? Ada yang bisa? 4. Ada 4 macam. Ya, coba tunjuk tangan biar ini yang mau bertanya. Ya, silakan Oja. 4 macam. Ya, apa aja, Ja? Imitatif, heroik, kehidupan, sama drama tari. Ya, imitatif, kehidupan, kemudian heroik, drama tari. Atau ada yang bisa melengkapi? Silakan. Ya, silakan Sania Zahra. Imitatif, heroik, drama tari, dan sendera tari. Iya, sendera tari. Kalau kita bicara masalah kepahlawanan, berarti kita bicara masalah jenis tari berdasarkan tema apa, Andika? Heroik. Iya, tema heroik. Nah, kalau saya bicara masalah tentang perjalanan saya dari kecil hingga lahir, itu termasuk dalam jenis tari berdasarkan tema apa? Arenda. Ayo, Arenda. Oh, macet ya. Coba Cici. Kehidupan.
Ya, tentang kehidupan ya. Berarti kalian kemarin menyimak pembelajarannya dengan baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan lagi materi selanjutnya tentang jenis musik iringan pada tari kreasi atau yang disebut dengan iringan pada musik tari kreasi baru. Kemarin kan kita udah buat tarian, kira-kira enak nggak dilihat ketika tidak ada musik? Ya, tidak enak ya. Tidak enak dilihat ketika kita tidak ada musik. Itu tentunya kita juga harus didasari dengan musik juga sebagai penguat dalam suatu karya tari. Ini pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa ya anak-anak. Seperti biasa, di sini nanti Bapak akan menayangkan suatu slide atau menayangkan PowerPoint dan Bapak akan menerangkan kepada kalian. Kemudian setelah itu kalian silakan bertanya. Kemudian nanti Bapak yang akan bertanya. Kita akan melakukan diskusi di sini ya. Kemudian setelah itu nanti ada penugasan dari Bapak. Silakan bisa kalian kerjakan. Selanjutnya diskusinya akan kita lakukan di WhatsApp grup ya. Oke, jelas semua ya. Nah, langsung saja kita ke kegiatan inti kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan mencoba men-share screen dulu ya. Gimana, sudah nampak di situ? Ada Pak, kelihatan. Ya, ada ya. Sudah. Ya, udah ada ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk hari ini membahas tentang berkarya seni tari kreasi sesuai dengan iringan tari. Nah, tapi sebelumnya di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu, yaitu yang pertama 3.2 menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai pada iringan tari. Kemudian pasangan KD-nya di sini berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Nah, anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu diharapkan melalui penerapan model discovery learning dengan media Google Meet ini, kalian diharapkan dapat menganalisis tentang karya tari kreasi sesuai dengan musik iringan tari. Kemudian kalian juga dapat mempresentasikan atau menampilkan hasil eksplorasi tari berdasarkan musik iringannya ya. Oke, ngerti ya semuanya? Itu nanti tujuan yang akan kita capai. Ya, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan coba menanyakan kepada kalian, siapa tahu kalian sudah bisa, kan kita udah pernah ada pengalaman dalam mata pelajaran seni sebelumnya tentang jenis-jenis alat musik. Nah, kira-kira siapa-siapa yang tahu jenis alat musik yang kamu ketahui saat ini kira-kira apa aja? Jenis alat musik. Ya, yang sudah kamu ketahui. Kayak gitar, piano, seruling. Ya. Apa? Gendang gitu Pak. Tabuhan masjid itu. Ya, benar ya. Siapa ini? Cici Pak. Ya, jenis alat musik ada jenis alat musik gendang ya, ada alat musik piano, ada alat musik gamelan dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis alat musik atau jenis instrumen musik. Ada yang dipetik, ada yang digesek, ada yang ditiup, ya kan? Kalau alat musik yang ditiup kira-kira apa aja? Ada yang tahu? Seruling. Ya, ada seruling, harmonika ya, ada harmonikanya. Nah, kemudian gimana hubungan alat musik tersebut dengan tari? Ada yang tahu? Silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Sebagai pelengkap atau pengiring, Pak. Siapa ini? Dharma, Pak. Ya, Dharma. Silakan Dharma. Jelaskan bagaimana hubungan musik dengan tarian. Silakan Dharma. Sebagai pelengkap atau pengiring dalam sebuah tarian, Pak. Iya, sebagai perlengkapan atau pengiring dalam sebuah tarian. Ya, benar. Ada lagi yang bisa melengkapi. Mantap Dharma. Ada peningkatan. Silakan. Ada lagi yang bisa menambahkan apa sih hubungan antara musik dengan tarian? Nah, di sini ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi di sini jangan katakan bahwa hubungan antara musik dengan tari itu, Pak, baik-baik sayang, Pak. Nah, jangan sampai di situ ya. Yuk, ada yang tahu selain dari Dharma? Dharma udah bagus ya. Bagaimana sih hubungan antara musik dengan tarian itu? Hubungannya seperti apa? Ada yang tahu selain Dharma? Rizky. Ya, Rizky, apa aja Ki hubungannya?
Musik dapat mengilhami terciptanya tarian. Iya, jadi musik itu untuk mengilhami terciptanya tarian. Ada lagi Ki, mantap. Musik sebagai penunjuk. Iya, sebagai penunjuk apa Ki? Penunjuk arah. Penunjuk memiliki untuk kontribusi, Pak. Memberikan kontribusi terhadap tarian tersebut ya. Ya, itu sudah termasuk dalam suatu pengiringan. Itu tadi hubungan antara musik dengan tarian. Artinya di sini kalian udah bisa mengetahui bagaimana hubungan musik dengan tarian. Selanjutnya akan kita coba Bapak jelaskan hubungan yang sebenarnya, atau Bapak lengkapi lagi penjelasan tentang hubungan musik dengan tarian berdasarkan argumen dari Rizky ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada fungsi musik dalam suatu tarian. Kalau kita bicara masalah fungsi, berarti bicara masalah apa ini? Ada yang tahu? Fungsi itu kan kegunaan, Pak. Iya, kegunaan. Nah, kalau kita bicara masalah hubungan antara musik dengan tari, berarti kita bicara masalah kegunaan musik pada tarian tersebut, atau kegunaan tarian pada musik tersebut. Sebaliknya ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi musik dalam tari. Yang pertama sebagai pengatur irama dalam tari. Musik sebagai pengatur irama dalam tari di sini maksudnya adalah di dalam setiap tarian itu kan biasanya ada hitungan, ada ketukan. Nah, ketukan-ketukan dalam suatu tarian ini bisa diganti dengan iringan-iringan pada musik tersebut. Jadi musik ini berfungsinya sebagai irama atau ketukan-ketukan dalam suatu tarian. Kemudian ada juga yang kedua, itu musik ini membentuk suatu suasana. Maksud di sini adalah membentuk suatu suasana dalam tarian. Contohnya ketika suasana sedih, nah di sini kita bisa menentukan bahwa kalau dia suasana sedih tersebut berarti musiknya lebih rilis. Nggak mungkin kan kalau suasana sedih musiknya lebih ngebeat atau temponya lebih cepat. Nah, di sini yang disebut dengan musik sebagai pembentuk suasana. Nah, kemudian ada lagi di sini, musik itu kegunaannya atau fungsinya adalah menegaskan ungkapan gerakan dalam hati. Maksudnya menegaskan ungkapan gerak dalam hati di sini adalah memberi aksen pada suatu tarian. Contohnya pada saat melepaskan busur panah. Jadi musiknya semakin lama, kemudian hingga musiknya lebih semakin cepat dan semakin meledak gitu, atau ada suara ledakan. Nah, itu artinya dalam memberikan suatu aksen. Seperti kalau dia marah, musiknya mungkin lebih keras. Kemudian memberi aksen ketika ada pergantian dari gerak satu ke gerak lain, itu adalah penegasan suatu ungkapan. Ini adalah fungsi musik yang ketiga. Nah, selanjutnya ada fungsi musik sebagai penegas ilustrasi adegan dalam tarian. Yang disebut dengan ilustrasi itu adalah ilustrasi. Kalau bicara masalah ilustrasi itu apa? Kalau kita bicara masalah ilustrasi, itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa itu ilustrasi? Gambaran. Gambaran. Ada lagi ilustrasi, ilusi. Berarti hayalan. Nah, contoh, ketika kita membuat suatu karya tari yang menceritakan tentang tepi pantai, sedangkan pentasnya di panggung. Nah, untuk membangkitkan suasana ilusi tersebut, maka kita perlu adanya tambahan musik ilustrasi yang seperti adanya suara-suara ombak atau suara-suara angin. Nah, jadi seolah-olah menonton yang di panggung itu seolah-olah bahwa dia merasakan benar-benar bahwa dia di tepi pantai. Nah, di sini yang disebut dengan menegaskan ilustrasi adegan dalam suatu tarian. Nah, kemudian yang keempat, adanya suatu penegasan atau adanya suatu, maaf ya, di sini yang kelima ya, tadi yang keempat ya. Nah, di sini yang kelima, fungsi musik adalah menginspirasi gerak dalam tari. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin ada yang namanya rangsang pada audio. Nah, sekarang saya tanya, rangsang audio sambil kita ingat lagi. Ada yang masih ingat?
Yaitu rangsangannya yang yang apa itu? Audio. Pokoknya yang dari didengar Pak, dari Iya. audio. Yang didapat dari pendengaran ya. Nah, di sini ketika kita mendengarkan sesuatu kan otomatis secara tidak sadar spontan gerak tubuh kita melakukan suatu gerakan atau disebut dengan tarian yang tidak sengaja dengan mendengarkan musik. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi musik sebagai penginspirasi gerak dalam suatu tarian ya. Walaupun memang ada tarian yang tidak menggunakan musik. Ya, paham ya di sini? Kemudian ada lagi yang terakhir, mengingat sebagai pengingat gerak dalam tarian. Seperti kita telah mempelajari gerak tari bedana, Bapak katakan. Ada musik perubahan musik namanya musik tahtim. Nah, secara tidak sadar baru ingat musik seperti ini gerakannya seperti ini. Kemudian ada gerak musik ayun, gerak tari ayun. Oh, gerakan ayun itu musiknya seperti ini. Nah, di sini berarti fungsi musik itu selain dari membangkitkan suasana sebagai pengatur irama atau sebagai ungkapan penegasan atau ilustrasi. Di sini juga musik sebagai pengingat gerakan. Mungkin kalau nggak ada musik kita kadang lupa gerakannya ngapain. Sampai sini dulu paham nggak kira-kira? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, kita lanjutkan dulu ya. Setelah kita mempelajari fungsi-fungsi, berarti memang kita dapat menyimpulkan bahwa memang musik ini atau irama ini sangat penting di dalam tarian. Jadi hubungan antara musik dengan tarian itu sangat penting. Di mana tarian ketika tidak ada musik maka tidak ada pembangkit suasana, tidak ada yang namanya sebagai ketukan dalam tarian, tidak ada sebagai pengingat dan tidak ada sebagai ilustrasi yang seolah-olah kita merasakan kejadian pada suatu karya tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang apa itu jenis-jenis musik iringan. Kalau kita bicara tentang musik, tadi sudah dijelaskan sama teman kita bahwa jenis musik itu atau jenis alat musik itu ada berupa tiup, ada berupa yang digesek, kemudian ada yang berupa yang dimainkan dengan cara dipetik, kemudian dipukul. Nah, jenisnya juga ada berupa gitar, ada berupa piano. Nah, di sini yang kita bicarakan bukan jenis instrumennya, tapi yang kita bicarakan di sini adalah jenis musik iringan tari. Nah, kalau kita bicara masalah jenis musik iringan pada tari, itu kita mengenal ada 3 jenis iringan dalam tari. Kenapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Karena kadang musik iringan pada tari ini nggak harus berupa instrumen-instrumen yang ada, tetapi bisa juga jenis alat musik jenis musik iringan ini bisa juga berdasarkan suara-suara benda yang bisa kita mainkan atau suara-suara alam. Nah, jadi di sini yang kita bahas adalah jenis musik iringan tari. Nah, anak-anak, di sini jenis musik iringan tari itu ada 3 jenis. Yang pertama ada musik internal, ada musik eksternal, kemudian ada musik campuran. Musik internal itu adalah musik iringan tari yang berasal atau dihasilkan oleh tubuh penari itu sendiri. Gimana sih Pak yang dimaksud dengan musik internal adalah musik yang keluar atau berasal dari tubuh penari itu sendiri? Begini contohnya, udah pernah melihat tari saman? Tari saman itu menggunakan alat musik yang langsung keluar dari tubuh penari itu sendiri. Bisa dengan tepukan tangan, bisa dengan vokal-vokal para penari. Kan tari saman udah pernah kita praktikkan ya kalau nggak salah. Jadi dia menari sambil bersuara. Itu yang disebut dengan musik musik internal ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada musik yang bersifat eksternal. Yang disebut dengan musik eksternal itu adalah iringan tari yang berasal dari alat musik baik tradisional maupun modern. Nah, di sini dapat kalian bisa kalian klasifikasikan. Jadi kan kalian kemarin udah buat karya. Nah, bisa kalian klasifikasikan karya kalian itu kalau dia musik tradisional berarti lebih menggunakan musik apa? Ada yang tahu? Gamelan. Iya, bisa berupa gamelan, tergantung tradisi yang ada di daerah setempat ya. Nah, itu.
Jadi ada juga musik eksternal ini yang bersifat modern. Bersifat modern bisa berupa musik aliran hip hop, bisa berupa R&B dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada juga jenis musik campuran. Apa sih yang disebut dengan jenis musik campuran? Jenis musik campuran itu adalah jenis musik iringan yang merupakan, jenis musik iringan tari yang merupakan campuran atau gabungan dari musik internal dan musik eksternal yang padankan. Contoh, biasanya tari Jawa. Tari Jawa itu biasanya ada penari itu nembang di awal, dia nembang. Setelah dia nembang, dia bergerak ke samping, kemudian baru diselingi dengan musik eksternal. Nah, penggabungan antara tembang para penari dengan musik eksternal ini disebut dengan musik campuran. Oke, paham? Jelas? Paham. Ya, ini adalah jenis-jenis alat musik. Tadi kita udah belajar tentang fungsi alat musik. Kalau bicara masalah fungsi alat musik adalah hubungan. Kemudian di sini kita belajar tentang jenis musik di iringan tari. Nah, itu tadi pembahasan dari Bapak ya, pembahasan tentang musik iringan pada tarian. Nah, sekarang ada yang ditanyakan tidak dari penjelasan tersebut? Pak, saya bertanya. Ya, silakan Rizky. Apakah tarian tidak bisa dilakukan jika tidak diiringi oleh musik? Apakah tarian itu tidak bisa dilakukan jika tidak diiringi oleh musik? Jadi di sini anak-anak sebenarnya tarian itu kan lebih berfokus pada media gerak ya, gerak tari. Tanpa musik tarian bisa berjalan. Ya, bisa berjalan. Tetapi di sini ya, untuk membangkitkan suasana, untuk pasnya irama pada ketukan dalam suatu pengiringan tari itu sangat dibutuhkan musiknya. Sebenarnya kalau musik tanpa tari tanpa musik itu bisa kita lakukan sendiri. Bagaimana, Rizky? Baik Pak, sudah paham. Ya, ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebagai pengatur iringan. Gimana? Bisa diulang? Fungsi musik sebagai pengatur iringan. Iya. Fungsi musik sebagai pengatur iringan. Nah, tadi udah Bapak jelaskan. Tapi jangan dari Bapak aja dulu. Ada nggak teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Oja? Apa sih yang dimaksud dengan fungsi musik sebagai pengatur iringan? Yuk, selain dari Bapak. Satu orang. Nah, Satnia Zahra, coba bisa menjelaskan pertanyaan dari Oja. Fungsi musik sebagai pengatur iringan atau irama, maksudnya di situ musik itu pengganti dari ketuk-ketukan yang kita sediakan sebelum kita mengerjakan itu ada ketuk-ketukannya. Misalnya kita ngelakuin gerakan itu dapat menunjukkan itu. Jadi kita nggak formal banget sama. Iya, bagus. Terima kasih ya Sania Zahra. Benar. Fungsi musik itu sebagai pengatur ketukan pada tarian. Ya, dia nggak pakai tua gapat. Tarian apa yang pakai hitungan tua, gapat, manam, jupan? Yang ada orang ketawa ya kan? Ini berhitung atau apa gitu ya kan? Ya, makasih ya Sania. Bapak jelaskan lagi fungsi musik sebagai pengatur iringan. Oja, dengerin atau buat semuanya ya. Yang disebut dengan fungsi musik sebagai pengatur iringan yaitu kita udah belajar tentang tarian. Jadi tarian ini pasti berhubungan dengan cepat lambat, betul kan? Berdasarkan waktu ya, pengembangan berdasarkan waktu. Bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut jika tidak ada suatu irama? Nah, di dalam musik itu mengandung suatu irama. Nah, sehingga ketika kita menari menggunakan musik, maka di sini kita nggak perlu mengatur tentang irama tersebut. Kita sudah mengikuti musik itu sendiri. Itulah yang disebut dengan musik sebagai pengatur iringan dalam suatu tarian. Bagaimana? Bisa dipahami, Oja? Bisa, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi musik ini sebagai pengatur iringan. Jadi ada gerakan tak, ding, tak, 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 just. Pelan gerakannya. Nah, ini mengatur suatu iringan dalam suatu tarian. Oke? Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Kita diskusi aja.
Karena untuk mata pelajaran untuk model pembelajaran discovery learning ini di mana guru ini sebagai fasilitator kamu dan kamu harus lebih berpikir kritis lagi, ya. Nah, jadi kalau nggak ada yang paham boleh ditanyakan. Silakan. Sania. Ya, silakan Sania bertanya. Mau balas dendam nih sama Oja kayaknya. Ayo, silakan. Pak, itu tadi kan yang ada fungsi musik dalam iringan sebuah iringan. Nah, yang nomor 5 itu apa, Pak? Udah sih itu aja. Ya, yang nomor 5 itu menginspirasi gerak ya. Nah, seperti ini. Ada yang bisa selain Bapak? Kalau nggak ada Bapak nih yang jelasin, silakan. Ada yang bisa? Yang nomor 5, musik itu sebagai penginspirasi gerak. Silakan. Oja mungkin balas dendam juga. Nggak boleh balas dendam ya, dosa. Ayo silakan. Nggak ada? Ya udah. Bapak akan jelasin ya. Fungsi musik sebagai penginspirasi gerak. Karena seperti ini, musik itu ya, dalam kita menggarap musik itu ada 2 langkah. Ada kita mengikuti musik, jadi musik udah jadi, baru kita ikuti. Ada kita menciptakan gerak dulu, baru musik mengikuti gerak. Paham? Nah, tapi di sini kalau fungsi musik sebagai penginspirasi gerakan, berarti dengan kita mendengarkan musik tersebut, maka secara tidak sadar kita akan bisa menciptakan musik yang maka dengan secara tidak sadar kita bisa menciptakan suatu tarian dengan mengikuti musik tersebut. Jadi kita bisa mengikuti. Contoh, ketika Sania mendengarkan suatu tarian musik yang Bapak ciptakan, atau Oja menciptakan musik dengan pukulan-pukulan ember. Wah, bagus nih dengan ini. Saya akan mengikuti musik itu seperti ini gerakannya. Nah, terus kemudian bergerak lagi. Nah, secara tidak sadar itu berarti musik tersebut sebagai penginspirasi untuk melakukan suatu gerakan. Fungsi musik sebagai penginspirasi untuk melakukan gerakan ini memang sebenarnya udah ada pada stimulus dalam tarian, stimulus audio. Nah, yang kedua juga musik sebagai penginspirasi. Ketika kamu menari dengan musik, pasti kamu senang. Tapi ketika kamu menari dengan hitungan, senang nggak? Andika, senang nggak Kak? Ketika kamu menari tapi pakai hitungan, lebih senang menari dengan hitungan apa lebih senang menari dengan musik? Dengan musik, Pak. Iya, nah berarti musik di sini sebagai penginspirasi, sebagai pendorong kita untuk melakukan gerakan. Bapak, Sania kan ikut ekstrakurikuler tari ya, Sania. Oja juga ikut ekstra. Nah, di sini kadang kan kita, Pak, kapan pakai musik, Pak? Narinya pakai hitungan terus bosen. Benar tidak? Nah, berarti di sini musik adalah sebagai inspirasi. Cukup paham ya? Ya, berarti bagus Bapak menjelaskan ya. Atau mungkin nggak paham. Bapak sip, Jos. Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, Bapak kembali share screen lagi ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang kita diskusikan lagi, di sini Bapak ada penugasan seperti biasa. Kita akan melakukan diskusinya kembali pada WhatsApp group ya. Di sini Bapak ada penugasan berupa LKPD. Kalian di sini lihat ada link YouTube ya. Nah, silakan kalian amati link YouTube ini, video pertama, kemudian ada link YouTube video kedua, ini linknya. Terlihat ya? Halo? Ya, terlihat. Nanti ini Bapak kirim Bapak kirim di WhatsApp grup lagi. Di sini ada link YouTube-nya. Kalian buka, kalian amati langkah kerjanya untuk penilaian pengetahuan Bapak. Kalian silakan amati video yang ada pada link YouTube tari pertama tadi dengan tari yang kedua ini. Kemudian di situ silakan kalian analisis jenis musik iringan tarinya. Nah, ini ada kolomnya, kalian isi saja. Kalian lihat di situ nama tariannya apa, kalian tulis. Kemudian jenis musik iringannya itu seperti apa? Apakah jenis musik iringan yang bersifat ekstern, apa
eksternal atau internal, ya kan. Kemudian fungsi musik itu sebagai apa dalam tarian yang kalian tonton itu, kalian masukkan di dalam sini. Kemudian kalian deskripsikan. Deskripsikan ini berisi tentang ringkasan-ringkasan tentang jenis musiknya, kemudian fungsi musiknya. Jelas di sini? Jelas, Pak. Nah, di sini berarti ada 2 video yang harus kalian amati ya. Kemudian ditambah lagi dengan video yang ketiga. Di sini juga Bapak langsung menugaskan merupakan keterampilan. Nah, di sini kalian silakan tentukan musik iringan pada karya yang kalian garap kemarin berdasarkan evaluasi dan komposisi gerak. Kan kemarin udah jadi tariannya ya. Udah jadi ya? Pak. Sania udah dapat berapa menit Sania? 6 menit. 6 menit. Wih, mantap. Nah, di situ langsung pilih musiknya ya, Sania. Itu masuk dalam LKPD keterampilan ini. Itu tentukan jenis musik iringan pada karya tari yang kamu buat atau yang Anda buat. Itu kalian tentukan, istilahnya langsung cari musiknya ya, nggak harus beli. Kita lagi dalam pembelajaran, bisa cari-cari di internet, hanya sebatas pembelajaran aja. Jadi kalau Sania tariannya bersifat tradisi jenisnya, jadi Sania atau bentuk tariannya bersifat tradisi, Sania cari musik yang bersifat iringannya bersifat apa Sania kalau tradisional tariannya? Bersifat tradisi, Pak. Ya, bersifat tradisi yang mengandung unsur-unsur tradisi ya. Nah, itu Sania cari atau yang lainnya cari, langsung karya tersebut gunakan musik ya, menggunakan musik. Kemudian kalian analisis lagi tarian tersebut. Kerjakan juga, masukkan juga ke dalam kolom ini. Jadi seandainya Sania telah mendapatkan musik untuk pengiring tarian yang Sania ciptakan pada durasi 6 menit itu. Kemudian Sania analisis tarian tersebut yang Sania kerjakan, karya Sania tersebut, Sania analisis, kasih judul karyanya apa, kemudian jenis musik iringannya apa, kemudian fungsinya sebagai apa, dideskripsikan. Paham di sini semuanya? Paham? Paham ya? Nah, ini adalah penugasan dari Bapak. Selain dari situ juga Bapak nanti akan mengirimkan tugas bersifat formatif ya, berupa soal pilihan ganda. Itu nanti bisa kamu kerjakan soal pilihan ganda tersebut. Gimana? Paham di sini tentang LKPD dan soal formatif? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Cukup. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak rasa sudah cukup. Buat hari ini yang akan menyampaikan refleksi pembelajaran atau apa yang didapat hari ini, kemudian kendala-kendala yang kita hadapi hari ini, materi yang agak menjadi kendala pada materi hari ini, kira-kira ada, Sania silakan menyampaikan refleksinya. Ayo Sania. Untuk menentukan tari dengan musik iringan tari. Yang pertama ada fungsi musik dalam sebuah tarian. Karena jaringan tempat Sania sepertinya terkendala ya, mungkin bisa diperjelas lagi untuk refleksi hari ini atau yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Andika silakan. Yang pertama, fungsi musik. Yang satu, sebagai pengatur irama dalam tari. 2, membentuk suasana dalam tari. 3, menegaskan ungkapan gerak dalam tari. 4, menegaskan ilustrasi adegan dalam tari. 5, inspirasi gerak dalam tari. Dan mengingat gerakan dalam tari. Yang kedua, jenis musik iringan tari. Ya. Yang pertama, musik internal. Musik yang berasal dari tubuh penari sendiri. Yang kedua, musik eksternal, yaitu musik atau iringan tari yang berasal dari alat musik tradisional atau modern. Yang ketiga, musik campuran, yaitu campuran dari musik internal dan eksternal yang diperpadukan. Ya, itu cukup, cukup. Makasih ya. Itu yang dapat diambil hari ini oleh Andika. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan dari ungkapan yang diungkapkan oleh Andika tadi bahwa memang benar di sini ada hubungan atau keterkaitan antara musik dengan tari. Hubungan antara musik dengan tari itu dapat kita lihat dari fungsi pada musik itu sendiri. Ada beberapa fungsi dalam musik, diantaranya beberapa fungsi dalam musik adalah sebagai pengatur tarian, kemudian sebagai ilustrasi, kemudian sebagai pengatur suasana, kemudian ada juga sebagai inspirasi,
Kemudian yang terakhir sebagai pengingat dalam suatu gerakan. Kemudian di dalam tarian juga ada beberapa jenis musik, diantaranya ada musik internal, musik eksternal, musik apalagi campuran. Kalau internal itu dari dalam tubuh penari itu sendiri, jadi dia menari sambil memainkan musik seperti tari saman, menyanyi sambil memainkan musik. Ada sendera tari, kadang orang nembang, gitu kan. Kemudian ada yang bersifat eksternal. Itu kalau eksternal musik yang bersifat dari luar penari itu sendiri atau pendukung. Itu ada musik yang bersifat tradisional maupun non tradisional. Kalau dia tradisional bisa berupa gamelan, kemudian bisa berupa alat-alat musik yang bersifat kedaerahannya. Kemudian ada juga yang bersifat non tradisi atau modern. Itu bisa hip hop, bisa juga musik klasik barat dan lain sebagainya. Ya, kenapa Bapak katakan seperti ini? Karena memang di dalam musik juga, musik eksternal ini tidak hanya berupa musik-musik tradisional dan modern, ada juga musik yang dari benda-benda. Oke. Kemudian ada juga musik campuran. Itu ada perpaduan antara musik eksternal dan internal. Nah, di situ bisa kalian lihat pada video 2 video yang ada ya. Oke, itu aja mungkin kesimpulan dari Bapak. Selanjutnya nggak ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan disiapkan. Jangan lupa ya LKPD dan soal formatifnya. Karena kita akan langsung menyiapkan, nanti dipimpin oleh Oja. Bapak minta semuanya nyalain kamera yuk. Bapak rasa jaringan udah mulai stabil ini. Silakan, karena jaringan udah stabil bisa diiniin kameranya, diaktifkan. Ya, silakan siapa Oja langsung dipimpin doa untuk hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sampai jumpa di minggu depan. Siang, Pak.